Yang kita alami 9 tahun itu yang dirasakan oleh saudara-saudara kita sekarang di Donggala dan Palu. Di Lombok Palu juga baru selesai. dan bahkan tidak berapa jauh dari Palu sekarang ini ada air yang berjalan di bawah tanah, kemudian tanah yang berjalan sendiri membawa longsor. Semuanya itu musibah. Tapi ketahuilah, di balik musibah kalau kita menghadapinya dengan sabar dan keredaan, ada sesuatu rahasia yang kita tidak tahu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin yang buruk kita lihat ada baiknya di balik itu. Ya. Siapa yang menyangka Kota Padang yang hancur berantakan begitu sekarang terbangunnya, Masya Allah, Masya Allah. TVRI merasakan sendiri bagaimana akibatnya. Dan sekarang yang kita rasakan sekarang lebih baik daripada sebelumnya terjadi musibah. Kenapa? Karena kita bekerja sama, karena kita menyerahkan pekerjaan kita kepada kekuasaan yang maha kuasa. Kita jaga dan kita tidak lari. Bayangkan kalau kita lari dari kampung halaman kita ini ketika terjadi gempa, barangkali kita belum bisa melihat Sumatera Barat seperti sekarang. Betul. Itulah kearifan daerah. Kita lihat Pariaman juga demikian. Kita lihat Solo juga begitu. Kita lihat Agam. Tak ada daerah kita di Sumatera Barat ini tidak terkena. Sehingga G30S kita sebut sebagai gempa 30 September. Kalau orang menyebut G30S dengan gerakan G30S, ya kan? Kita menyebutnya pada hari yang sama G30S bagi kita adalah gempa 30 September. Tapi itu memberikan pelajaran kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hal, setelah terjadinya gempa, ibadah kita teratur. Masjid-masjid kita ramai. Sekolah-sekolah kita maju. Pak Wali Kota waktu itu mulai pula menggerakkan tentang Asmaul Husna. Tapi sekarang seakan-akan sudah hilang dan pupus itu Asmaul Husna itu di mana? Apakah kita harus menghidupkannya dengan menunggu musibah lagi? Na'udzubillah. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah sebuah hikmah. Hikmah dari terjadinya bencana. Kalau kita alami dengan penuh kesabaran, kemudian ketekunan menghadapinya dan memperbaikinya, insya Allah Allah akan berikan. Tetapi jangan lupa, ada dua modal kita. Modal yang pertama, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa musibah itu adalah semata ujian. Yang kedua, bersatulah, berhimpunlah, bersamalah, bergotong royonglah, sehingga dengan demikian yang berat akan sama-sama kita memikul, yang ringan akan sama-sama kita menjinjing. Ada sebuah pengalaman kita, masyarakat di Surabaya memikirkan pada seminggu anak sekolah, seminggu tanpa jajan. Anak Surabaya. Mereka dapat uang dari ibu, dari bapak. Tapi selama seminggu mereka tidak jajankan uangnya, dimasukkan ke celengan di sekolah. Dan itu yang diserahkan, Buya yang bawa. Jumlahnya 1.650.000.000. Sama Firdaus. Subhanallah. Sama Firdaus diberikan kepada Pak Wali Kota di Tanah Lapang. Keterima. Tanah Lapang di Momponjol. Momentum. Nah, sekarang dalam menghadapi yang demikian barangkali kita di Sumatera Barat bisa boleh melakukan. membuat gerakan. Kalau tidak sanggup seminggu, 3 hari tanpa jajan, untuk kita himpun dan kita serahkan. Pak Gubernur serahkan itu ke Palu, serahkan itu ke Donggala. Masya Allah, kalau itu bisa kita lakukan, luar biasa. karena kita pernah merasakan Kita berada pada posisi itu ya Bu ya. Inilah hikmah yang barangkali bisa kita tumbuhkan semangat, tidak pernah luntur di dalam membantu orang lain. Ada pesan Rasul yang paling baik. Ketika kita membantu orang lain,
Allah akan membantu kita. Diri kita sendiri. Subhanallah. Baik. Nah, jadi Ya. mungkin barangkali sesudah ini Di jelang tutup bisa nanti kita ya, gerakkan seminggu tanpa jajan. Macam untuk Donggala. untuk Donggala dan Palu. Tidak perlu pikirkan rendang lagi ya. Iya. Iya. Tidak perlu pikirkan rendang lagi. Ya, Cukup gerak semua. anak-anak aja, dasar. Gerakan Masya Allah. Dan bisa Baik. dicontoh orang juga itu. Ya. Contoh oleh Iya. kabupaten kota lain di Kabupaten di kota luar lain. Sumatera Barat. Ya. Ide bagus Bu ya. Baik, baik. Dan pemirsa 0751463133 line earphone ini nanti kita buka untuk Anda yang mungkin ingin berinteraksi dengan kami di sini. Kita membahas tentang peringatan 9 tahun pasca gempa. Kita bertepatan pada hari ini 30 September 2019 itu 9 tahun musibah gempa yang terjadi di Sumatera Barat pada Rabu 30 September 2009 tersebut. Pak Fauzi Bahar, bagaimana Bapak melihat pembangunan di Kota Padang khususnya setelah 9 tahun itu berlalu? Tapi nanti dijawab ya Pak ya. Kita akan jeda sejenak komersial berikut ini. LPP TVRI Sumatera Barat membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik Sumatera Barat untuk menjadi tenaga kontributor di beberapa wilayah, meliputi berusia minimal 18 tahun, berijazah minimal D3, memiliki kemampuan menulis dan video jurnalis, memiliki peralatan kamera, laptop, dan kendaraan pribadi, berdomisili di daerah tugas, berpenampilan menarik, dan diutamakan yang telah memiliki pengalaman di bidang jurnalis. Semua berkas dikirimkan kepada Kepala Seksi Pemberitaan TVRI Sumatera Barat, Redaksi TVRI Sumatera Barat, Jalan Bypass, Kilometer 16, Koto Panjang, Padang, Sumatera Barat. Seluruh berkas diterima selambatnya 30 September 2018. Waspadalah terhadap campak yang menyebabkan komplikasi serius dan kematian anak, serta rubella yang menyerang janin. Ibu mimpi ya? Aku mimpi anak-anak kena campak dan rubella. Kan semuanya sudah dikasih imunisasi MR. Imunisasi MR melindungi anak dari campak dan rubella sekaligus. Vaksin disediakan oleh pemerintah, berkualitas dan gratis. Imunisasi MR melindungi anak dari campak dan rubella sekaligus. Aku dapat lagi. Aku juga. Ondak ke sungai harusnya deras. Ondak memancing si ikan jurung. Umpan dipasang plastik yang makan. Tak dapat ikan sampai dapat nyung. Dapat ikan, kepala dan tulang. Pada saat kita menggulirkan wacana itu timbul perdebatan yang namanya politik kan. Tetapi akhirnya kita menyampaikan itu di dalam forum yang komprehensif. Beberapa pandangan itu tidak dapat disimpulkan melalui permusyawaratan setuju semuanya, tapi kan politik.
kita masih bersama dialog khusus. Hari ini kita berbicara tentang peringatan gempa yang melanda Sumatera Barat, khususnya Kota Padang pada 9 tahun yang lalu, gempa 30 September 2009. Nah, Pak Fauzi Bahar, gempa itu banyak meluluhlantahkan ribuan bangunan-bangunan itu rusak, pasar, rumah, perkantoran, jembatan, infrastruktur semuanya rusak berat. Tapi setelah 9 tahun pasca gempa, bagaimana Bapak melihat pembangunan, perubahan yang ada sampai sejauh ini? Alhamdulillah bahwa pembangunan termasuk lagi infrastruktur ya di Kota Padang khususnya Sumatera Barat berjalan dengan baik dan sangat signifikan perkembangannya. Jalan-jalan jadi lebar gitu ya. Dan ini penting sekali. Saya melihat bahwa pembangunan penting sekali. Sebetulnya gini, saya lihat dulu makna dari gempa yang dia sampaikan tadi. Impres, sekolah impres, pasar impres, puskesmas impres dan sebagainya. Itu kan tahun 70-an Bu ya. Yang di tahun 2009 sudah berusia lebih dari 35 tahun. Di Padang ini ada 416 SD. SD aja. SMP SMA ada 500. Seandainya pemerintahan ini mampu memperbaiki 5 setahun, kita perlu waktu 100 tahun untuk bisa memperbaiki semua. Ratusan sekolah. Allah rontokkan semuanya, kemudian baru lagi semuanya. Lebih dari 67% sekolah yang ada di Kota Padang itu bangunan baru. Malah ada beberapa ini kemarin saya bertemu dengan sekdanya Lombok Utara ya. Dia minta pengalaman saya. Saya bilang memang Lombok ini kekurangannya adalah apesnya itu ketika pemberitaan Asian Games overlap dengan Lombok musibah dia, sehingga berita dia ditutup-tutupi. Sebetulnya Lombok ini lebih besar juga atau samalah dengan musibahnya Padang, korbannya juga banyak. Kalau di sana kita lihat hancurnya besar sekali ya. Tetapi ini yang saya bersyukur itu sebetulnya perhatian perantau sangat luar biasa ke Sumatera Barat dan Kota Padang ya. Perantau semuanya yang menjabat direktur utama CSR-nya turunkan semua ya. Yang di instansi pemerintahan, yang dirjen, yang direktur semuanya memberikan perhatian semuanya. Sehingga infrastruktur kita terbangun cepat. Dulu ada kebiasaan kita Bu ya. Ketika di Padang itu kita memberikan gratis. Karena itu berdasarkan dari Pak Kapolres itu. Setelah gempa ini berlalu 5-6 bulan, beliau mengatakan kriminal meningkat. Karena memang banyak orang menganggur ya. Seperti Bu Minang ada 300 pegawainya. Itu tidak operasi, itu kan dirumahkan. Jadi mereka cuma bertahan ya 6 bulan itu cuma. Setelah itu udah jual-jual TV, udah jual apa itu ya. Ketika kriminal meningkat itu, kita bersama DPR dan DPR menyetujui bagi investor yang akan membangun Kota Padang berikan zero cost, tidak bayar IMB, tidak bayar uang ini semua tidak bayar ya. Sehingga lahir 5 hotel termasuk Mercure, Grand Zuri yang di Sudirman itu itu terbangun 5 hotel. Lapangan kerjaan tercipta lagi, orang mau datang ke Padang lagi. Memang recovery untuk Padang ini relatif cepat kata pusat ya. Karena kegotong royongan dan semua kekeluargaannya tinggi, itu luar biasa ya. Ada sebuah kisah nih Bu ya. Tadi saya ceritakan juga di Arbes. Ada 2 kepala sekolah menelpon saya. Satu di Sungai Sapih yang TV One punya ya. Dia telepon saya, Pak Wali, ini sekolah kita rusak, di mana lagi anak saya belajar ini gitu kan. Saya bilang, Ibu, saya udah tahu, dan tidak cuma Ibu yang runtuh. Kemudian dari Kuranji, dari menelpon, Pak Wali, ini alhamdulillah sekolah kita lihat tidak apa-apa tidak ada apa-apa Bu, tidak apa-apa, retak-retak aja cuma dikit. Anak-anak awak bisa sekolah gitu ya. Bersyukurlah Bu, sekolah runtuh semua sekarang, dia bilang kan. Iya Pak Wali, awak bersyukur. 8 bulan setelah itu, waktu itu Menteri Menko Infonya Pak Tifatul Simiring, diresmikanlah sekolah yang di Nenggalo ini ya. Kemudian kata yang kepala sekolah itu,
Pak Wali kalau begini jadinya bila runtuh sekolah dulu. Artinya Iya. ya innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Artinya bahwa gempa ini tidak semuanya musibah. Seperti pertanyaan Mbak tadi, bagaimana perkembangan pembangunan setelah gempa? Kalau saya Biasa. mengatakan ya kalau tidak salah sekitar 9 sampai 12 triliun dana masuk ke Sumatera Barat. Bangunan Percepatannya. baru kita. Kalau 11 sampai 12 triliun itu, kalau andaikan anggaran kita misalnya APBD begitu. APBD kita Nah, 1 triliun misalnya gitu Iya. ya, itu 10 tahun kita puasa Baru gitu. bisa. Jadi artinya bahwa musibah ini juga membawa sebuah pembangunan. Kalau Aceh katanya 20 tahun malah. 20 tahun. 20 tahun majunya setelah gempa. Iya, pembangunannya pesatnya ya. Iya, jalannya besar-besar, Iya. ditata lagi Iya. pembangunannya ya. Polda kan runtuh juga itu. Iya. Dibangun lagi lebih bagus daripada Iya. Polda yang lama gitu ya. Terbaik. Nah, jadi secara infrastruktur, secara pembangunan meningkat sebetulnya. Termasuk sekolah-sekolah juga, termasuk bangunan gedung-gedung lain, semuanya membawa kemajuan. Ya. Buya, Sumatera Barat ini apalagi Kota Padang yang berada di sebagian besar penduduknya berada di zona merah. Ini kan kita Sumatera Barat ini resiko bencana gempa dan tsunami-nya juga masih tinggi. Itu wallahu alam lah ya Buya ya. Tapi apa perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan baik kita yang bisa mengurangi dampak dari resiko itu Buya, supaya tidak terjadi kembali, kita tidak menginginkan ya Buya ya. Apa perbuatan-perbuatan atau ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau menghilangkanlah musibah itu Buya? Langkah-langkah kita ya. Langkah-langkah kita. Baik, kita bersyukur kepada Allah ya. Sebenarnya Sumatera Barat ini punya benteng. Benteng untuk menghadapi semua musibah yang ada. Kalau dari sisi bencana, barangkali Sumatera Barat kita ini itu bencananya selilit pinggangnya. Banyak gunung berarti ya. Dari gunung ada patahan sembako. Ya. Setiap saat bisa patah. Di laut ada patahan Eurasia, Ya, Eurasia. mega terus, macam-macam lah menurut ilmu orang-orang yang telah mempunyai ilmu tentang itu. Daerah kita berbukit-bukit, Banyak longsornya. curahan hujan bisa menyebabkan banjir, bisa pula menyebabkan longsor. Namun kita punya benteng. Benteng kita ialah adat kita bersendi syara kita bersendi lidah berubah. Artinya kita orang beradat dan orang beragama. Bila yang dua ini kita pasang dan kita pakai pada generasi, setiap generasi, insya Allah musibah itu bisa kita alami, kita hadapi dengan segala sesuatu kekuatan batin kita. Bayangkan, setelah terjadinya musibah gempa, masyarakat rantau berinvestasi memperbaiki rumah kampung halamannya. Berapa masjid yang tumbuh sesudah itu? Iya. Dan berapa miliar satu masjid? Iya. Uangnya tidak ada dari APBD, tidak ada dari APBN. Bila dapat dibangun 1000 masjid saja sesudah gempa, dan setiap masjid 10 M, itu berarti T. Iya. Siapa yang investasi? Bukan APBD, bukan APBN, tapi APBS. Anggaran Pemberian Belanja Sumando. Sumando semua. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kita beradat. Ketika datang musibah bagi keluarga, semua berpikir ke sana. Pakai itu. Ini benteng kita. Yang kedua, kita beragama. Lahirlah di dalam diri kita